Kita beralih ke isu lainnya yang juga menjadi fokus dari Kementerian Perdagangan saat ini. Dalam konteks EU CEPA, bagaimana strategi dari Kemendak untuk memperjuangkan produk-produk unggulan Indonesia seperti sawit, karet, dan juga nikel yang selama ini memang menjadi fokus begitu dari pemerintah Indonesia agar tentunya tidak terus-menerus terhambat isu menghambat ya untuk isu keberlanjutan ataupun juga sustainability, dan di satu sisi juga tentunya Anda bisa menjelaskan lebih lanjut seperti apa hambatan teknis perdagangan ini yang cenderung dipolitisasi dan akhirnya mungkin bisa terselesaikan begitu dengan adanya perjanjian dari EU CEPA ini. Terima kasih. Jadi memang banyak ya produk unggulan kita ke EU itu banyak mengalami distorsi gitu lah ya. Jadi banyak hambatan non tarif yang dikenakan sehingga mengakibatkan akses pasar kita itu menjadi tidak mudah. Nah, kita tahu ya banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah non tarif barrier itu yang dibungkus dengan isu lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutan ya. Kita lihat misalnya kebijakan mengenai UDR ya, kebijakan mengenai SIBAM, kemudian SPLK yang dulu. Itu kan sebenarnya hambatan non tarif mereka sehingga akses kita memang menjadi terganggu. Sebenarnya kalau kita ngomongin mengenai pembangunan berkelanjutan ya, konsep kita itu antara pemerintah Indonesia dengan EU juga sama, tetapi pendekatannya yang berbeda. Nah, bagaimana merumuskan menyamakan perbedaan tadi menjadi sebuah kesepakatan itu kan perlu waktu. Kita sudah ya kurang lebih 9 tahun ini berunding ya, negosiasi dengan EU CEPA ya. Nah, kemudian yang kedua, isu yang lain adalah terkait dengan non tarif barrier. Nah, kalau kita lihat non tarif ini sebenarnya isu tradisional ya. Setiap kita berunding dengan negara lain yang tentunya mereka mempertimbangkan atau berlandaskan pada liberalisasi perdagangan, liberalisasi perdagangan ya yang ditawarkan oleh masing-masing negara. Ya. Apakah itu penghapusan tarif atau pengurangan tarifnya. Nah, strategi yang kita lakukan adalah bagaimana produk-produk unggulan kita ya yang masuk atau mempunyai potensi pasar yang bagus ini kita utamakan untuk mendapatkan pengurangan tarif atau kalau bisa penghapusan tarif. Nah, sekarang sudah selesai. Oke. Jadi perundingan EU CEPA ini sudah selesai, secara substansi sudah selesai. Nah, sekarang ini hari ini masih berlangsung ini ya teman-teman tim dari Kemendak bersama EU ya ada di Jakarta untuk bagaimana menuangkan perjanjian itu dalam teks. Yang ini tentu teman-teman kemarin juga udah lapor, memang perlu waktu dan pelan-pelan ya, jangan sampai menuangkannya menjadi hal yang salah. Baik. Gitu. Artinya substansi untuk tadi ya sudah selesai begitu untuk negosiasi dan juga untuk perundingan dalam konteks substansi ini sudah ada kesepakatan berarti ya. Sudah, jadi sudah selesai. Jadi secara substansi sudah nggak ada masalah, sudah selesai. Tinggal kita membungkus dalam bentuk menuangkan dalam bentuk teks untuk ya menjadi sebuah kesepakatan. Oke, baik. Kapan begitu targetnya Pak? Mungkin nanti akan disahkan untuk perundingan? Ya, sebenarnya nanti kan habis ini bisa segera kita lakukan semacam joint commitment ya dengan mereka. Tetapi kalau proses mereka kan setelah itu harus legal drafting. Mereka kan ada 27 negara misalnya. Nah, ini yang perlu waktu ya. Mungkin pertengahan tahun depan sudah selesai semua. Tapi yang penting kan substansinya sudah selesai dulu. Ya, itu kan hanya proses administrasi aja. Proses administrasi yang berjalan ya karena mereka tentu harus secara legal harus komunikasi dengan 27 negara tadi. Baik, substansi paling penting yang akhirnya sudah diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia dan sudah disepakati oleh Uni Eropa seperti apa, Bapak? Ya, tentu tadi produk-produk unggulan kita yang sekarang ini akses pasarnya susah ya, tapi potensi ekspor kita besar, itu sudah bisa kita selesaikan. Jadi tentu ke depan pasar kita menjadi banyak, Mbak. Ya, jadi semakin luas ya. Jadi dengan harapan ekspor kita semakin meningkat. Jadi kita memberi peluang juga industri dalam negeri kita menjadi berkembang. Ya, karena menemukan atau dapat akses pasar yang baru yang selama ini mungkin susah ditembus itu ya.
karena banyak tadi hambatan-hambatan khususnya non tarif tadi. Baik, dan tentunya ini tidak hanya bagi industri besar, tapi juga seperti apa UMKM Iya, betul. bisa memanfaatkan EU CEPA ini, begitu ya Pak. Mungkin Anda bisa menggambarkan seperti apa selama ini yang menjadi kompleksitas aturan begitu ya bagi eksportir kecil, seperti misalnya aturan asal barang atau rules of origin begitu dalam perjanjian dagang, dan akhirnya bisa disederhanakan dan juga bisa dinikmati oleh UMKM dari manfaat EU CEPA ini, Bapak. Sebenarnya kalau itu kan terkait dengan surat keterangan asal, maksudnya rule of origin. Ya, surat keterangan asal itu sebenarnya sangat mudah. Sekarang itu kan sudah digitalisasi semua, sudah sudah lebih maju daripada dulu. Ada memang Mbak yang belum dilakukan secara digital itu untuk negara-negara tertentu. Ya, itu memang permintaan dari negara tersebut. Tetapi selain itu proses penerbitan SKA itu dilakukan secara digital. Mungkin yang jadi masalah bukan itunya. Yang jadi masalah adalah banyak eksportir kita itu tidak tahu atau tidak memanfaatkan hasil perjanjian kita. Ya, menurut data kami 80% baru yang menggunakan SKA preferensi. Ya, mungkin tidak tahu atau bagaimana, tetapi kita terus melakukan sosialisasi, makanya kita ada FTA Center, ya, itu tujuannya mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan SKA-nya untuk negara-negara yang sudah mempunyai perundingan. Nah, itu mungkin kendalanya. Nah, kita itu sudah ada perundingan atau perjanjian dagang itu 19, itu yang sudah implementasi. Ya, kemudian 10 sekarang proses ratifikasi dan ada 16 sekarang sedang proses dirundingkan yang baru ya. Jadi ini yang mungkin dihadapi teman-teman eksportir baru sekitar 80% yang menggunakan SKA preferensi. Nah, ini yang kita dorong supaya ya semua bisa menggunakan, karena ini kan kesempatan, kita sudah berunding lama ya. Ya, kemudian aksesnya sudah ada, ya kita harus manfaatkan dengan baik. Nah, salah satu yang kita lakukan tadi membuat FTA Center atau Export Center di beberapa daerah agar mereka mengerti mengenai perjanjian dagang yang sudah kita lakukan. Baik, last but not least Pak Budi, kita kembali lagi tadi ke perjanjian perdagangan internasional begitu ya. Salah satunya adalah perjanjian dengan EU yang cenderung bersifat non konvensional maksud kami. Karena pasar memang tidak homogen dan banyak negara yang memiliki rezim tarif tinggi. Nah, seperti apa pendekatan negosiasi dari Kementerian Perdagangan tentunya agar Indonesia ini dilihat tidak hanya sebagai market yang besar saja, apalagi dengan populasi kita yang luar biasa begitu, tapi juga tentunya tadi balik lagi kita dianggap sebagai partner dagang yang sepadan lah artinya tadi dengan berbagai ekspor juga bisa kita lakukan keluar begitu, seperti apa Pak? Ya, memang ya Mbak, karakteristik pasar IAIU itu sangat unik ya. Mungkin dari sistem politiknya juga yang berbeda dengan mitra dagang kita di negara lain. Ya, dan mereka pasarnya itu cenderung sentralis. Ya, mereka lebih banyak tergantung juga pada kebijakan ekonomi Rusia gitu ya. Mereka kan ada 5 negara. Nah, ini justru tantangan buat kita ya. Ketika kita itu tadi disampaikan di sana itu non tarif barrier-nya tidak terlalu menjadi isu buat kita, ya. Tapi yang menjadi isu adalah tarif ya, non tarif oke, nggak ada masalah. Rezim tarifnya memang dia pengenaan tarifnya tinggi-tinggi sekali. Nah, justru tadi bagaimana strategi yang kita lakukan adalah menyederhanakan, ya, menyederhanakan pasar, struktur pasar di sana itu menjadi homogen. Tadi kan heterogen ya. Ya, kalau dia itu kawasan, berarti nanti kan kesepakatannya kan satu. Ya enggak. Jadi menjadi homogen. Nah, itu yang kita paksa dan kita lakukan, dan mereka sepakat, kita sepakat. Ya, itu salah satu cara, misalnya kalau tarifnya sekian, maka semua sama sekian untuk komoditas itu. Nah, yang kedua, kita kembali bagaimana di dalam perundingan itu produk-produk unggulan kita bisa tembus di sana ya dengan tarif yang kita negosiasikan, dan banyak berhasil yang sampai 0% walaupun bertahap ya. Ke kita pun juga bertahap. Untuk apa saja Pak yang tadi 0%? Ya, jadi banyak produk-produk
banyak secara umum dulu ya, tapi saya belum menyebutkan secara spesifik mana yang 0%. Tapi secara umum ada beberapa yang bisa sampai 0% ya, tapi untuk jangka waktu tertentu. Nah, ketika dia masuk ke pasar kita juga tarifnya juga menurunnya juga untuk jangka waktu tertentu. Itu yang sudah kita lakukan dan kalau kita lihat sekarang juga progres kita bagus ya. Perkembangan ekspor kita ke IAEU itu Januari April itu naik 119,1%. Oke. Jadi harapan kami nanti semakin terbuka pasar di sana, semakin cepat meningkat ekspor kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa proses ini sebenarnya juga sudah selesai. Jadi perjanjian Indonesia, IAEU, FTA ini sudah selesai dan secara substansi sudah selesai. Mungkin hanya ada satu dua komoditi yang nanti bagaimana mengemasnya lebih bagus. Ini hanya bahasanya aja yang belum pas gitu ya. Jadi tinggal itu saja. Makanya ketika itu selesai, secara substansi sebenarnya udah selesai. Dan tentu ini karena support dari semua ya. Jadi saya dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang selalu terus mendorong, mensupport kita untuk menyelesaikan semua perundingan-perundingan dagang. Kemudian juga Pak Menko Perekonomian tentunya yang selalu mensupport kita ya untuk terus menyelesaikan proses negosiasi. Dan tentu juga KL ya, kementerian dan lembaga terkait dan juga asosiasi yang terus memberikan masukan. Karena setiap berunding kalau ada posisi yang mandek kan pasti kita ngumpul. Ini bagaimana jalan keluarnya, itu sangat komunikatif sehingga kita cepat memproses. Ini kalau nggak salah malah cuma 3 tahun. Ya IAEU ini ya. Jadi sudah selesai. Oke, baik. Baik, sebetulnya masih banyak yang kita bisa bahas Pak Budi, namun kita terbatas dengan waktu. Terima kasih sekali Pak Budi telah berdiskusi bersama dengan CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Terima Anda. kasih Mbak Iva, terima kasih.